Halo Sobat Kawanua, Anda kembali menyaksikan Manjo Ngopi. Kali ini Manjo Ngopi dapat kesempatan spesial sekali karena orang boleh main-main di ruang kerja Wakil Wali Kota Manado, Bapak Richard Sualang. Nah, kira-kira bagaimana bagaimana sisi-sisi dari Pak Wakil Wali Kota ini yang belum pernah diekspos? Orang akan bahas saat ini di program Manjo Ngopi, dan juga bagaimana kira-kira 1 bulan bekerja sebagai Wakil Wali Kota. Apa saja perbedaannya? Orang akan bahas bersama. Pak Wakil, terima kasih kesempatannya, kawan TV boleh main-main. Ya, Pak, ini kan sudah hampir 1 bulan. Tentunya ada perbedaan-perbedaan begitu. Sesibuk apa sekarang, Pak? Ya, cukup sibuk. Artinya sudah jam kerja kan masih menyesuaikan, tapi kita kira karena ini seringkali dari pagi sampai malam, tapi kita kira akhirnya ya dalam menjabat wakil wali kota untuk membantu Pak Wali Kota ya seperti ini, harus Spartan. Berapa lama Bapak paling lama di kantor, berapa lama? Saya mungkin kalau datang kantor pernah dari jam 8 sampai jam 6 sore lah. Jam 6 sore paling lama, Kang. Itu full ada terima-terima tamu begitu, Pak? Ya, itu menerima tamu, mengikuti rapat, ya, kemudian menghadiri acara-acara undangan seperti itu. Oke, tadi pas orang sampai di sini, orang lihat-lihat kondisi yang ada di ruang kerja, ada hal yang berbeda. Ada terpampang besar sekali ini foto ataupun gambar dari Ibu Megawati. Apa itu, Pak, sebenarnya DP arti? Ya, artinya kan Ibu Megawati ini selama saya dulu jadi anggota DPRD, di ruang kerja juga ada gambar Ibu Megawati yang tentu kalau orang melihat ya bukan sekedar foto dia Presiden kelima Republik Indonesia atau bukan sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, tapi foto ini selalu mengingatkan orang komitmen untuk orang misalnya menjadi wali kota, wakil wali kota, misalnya untuk apa orang menjadi anggota DPRD, karena kan Ibu Megawati selalu memotivasi dan tentu mengajarkan kita untuk apa yang kita lakukan itu harus untuk rakyat, untuk masyarakat. Oke, berarti itu sebagai bentuk komitmen setiap lihat foto itu teringat begitu, Pak? Oke, betul. Di rumah ada juga, Pak? Ada. Wah, fans berat berarti ini, Pak. Oke, ya Pak, kita kan sudah tahu bersama Pak Richard ini adalah anak dari mantan wakil gubernur, begitu ya, dengan almarhum Pak Freddy Sualang. Nah, bagaimana Anda dibesarkan dalam keluarga seperti apa sebenarnya? Oh iya, ini saya rasa cukup. Saya artinya saya tidak minta dilahirkan untuk jadi anak seorang wakil gubernur ya, tapi waktu orang tua saya menjabat wakil gubernur, tentu hal itu memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Artinya kan kita anak-anak selalu melihat pada orang tua, ya. Akhirnya ya terpikir kalau selanjutnya saya misalnya mau jadi apa. Ya, padahal orang tua sebenarnya kalau anaknya, pada saya dulu kan orang tua menginginkan saya menjadi seorang dokter. Ya. Katanya karena orang tua juga politisi, katanya kalau politisi itu katanya ada banyak musuhnya. Oke, berarti sempat dilarang jadi politisi? Iya, makanya disekolahkan, diinginkan untuk menjadi dokter. Karena kalau jadi dokter banyak orang sayang. Ya kira-kira seperti itu. Tapi ya dalam prosesnya tentu kita melihat bahwa menjadi politisi, menjadi dokter itu kegunaannya ya untuk melayani masyarakat, melayani rakyat, membantu rakyat. Ya. Akhirnya karena keadaan situasi itu jadi ikut ke politik. Ya. Didikannya pada waktu itu seperti apa kira-kira dulu sampai membentuk Anda yang seperti sekarang ini, Pak? Ya dulu waktu kita SMP, SMA itu tadi kan misalnya
Karena jadi dokter Jo, supaya banyak orang sayang. Kalau di politik banyak banyak musuh. Kenapa dia suruh jadi dokter? Karena kan orang tua ini termasuk di kultur Minahasa yang tradisional. Nah, mau jadi dokter itu menurut orang ini sekolah yang paling susah. Ya, menurut orang waktu itu. Nah, makanya artinya mereka menempa supaya melalui hal yang sulit. Ya, sekolah pun harus yang sulit, ya sekolah dokter. Makanya artinya juga sudah didorong orang tua kalau mau jadi orang harus melalui yang sulit dulu, Oke. seperti itu. Oke, ya tadi kan sudah di-mention dari tadi ini dokter ya Iya. Pak. Nah Anda merupakan lulusan dokter begitu ya, Iya. kedokteran. Namun kemudian tidak menjadi seperti itu, tapi beralih menjadi Iya. seorang politisi. Alasannya apa Pak? Ya, alasannya saya bilang tadi bahwa menjadi dokter dan menjadi politisi sama. Dia melayani masyarakat, ya, membantu masyarakat. Jadi kita kira bukan saya sekolah percuma, ya, tapi sekolahnya ini ada guna. Ketika kita terjun ke politisi, menjadi dunia politik, kalau pendidikan dokter kan itu dia bukan cuma ilmunya aja. Di pendidikan dokter itu sangat kuat, sangat kental dan sangat keras tentang etika. Jadi ya kegunaan sekolah dokter ini ketika terjun ke politik, agaknya kita terus menjadi untuk menjaga etika ini adalah artinya berpolitik itu bukan liar, bukan hukum rimba, tapi kita ada etika itu terbawa dari pendidikan dokter ini. Oke, tapi kenapa tidak melanjutkan memang menjadikan sebagai profesi begitu Pak? Ya kita kira itu dalam proses kehidupan ya tertarik juga di dunia politik, akhirnya ikut partai, masuk partai. Oke, kira-kira mulai dari kapan Pak Richard ini tertarik dengan dunia politik? Terang akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Manja Ngopi. Ya. Ya, tadi Pak Richard sudah bilang bahwa melihat dari Papa begitu ya, kemudian ada ketertarikan untuk menjadi seorang politikus begitu ya. Nah, seberapa besar privilege Anda ketika melihat kan ini Pak Freddy orang penting begitu di Partai PDIP begitu ya. Nah, privilege Anda untuk masuk di dunia politik itu sebagaimana besar kira-kira? Ya, saya kira karena memang dulu sebelum menjadi PDI Perjuangan kan namanya juga Partai Demokrasi Indonesia. Itu di masa zaman Orde Baru, ya. Tidak banyak orang yang mau ikut PDI Perjuangan karena di masa Orde Baru itu ya, ada stigma-stigma dan ada hal-hal yang sangat berat ya untuk menjadi anggota PDI waktu itu. Tapi saya kira itulah yang menimbulkan ketertarikan bahwa membangun suatu partai yang seperti PDI waktu itu di zaman Orde Baru ya orang kurang, makanya seluruh dari orang tua itu seluruh daya upaya ya sumber daya manusia juga mungkin anak saudara itu dikerahkan untuk dididik berjuang dari awal begitu berarti Pak? Dulu ketika PDI itu mau misalnya buat kartu tanda anggota ya, saya dulu bantu-bantu ikut mengetik karena masih pakai mesin ketik manual. Itu keterlibatan saya yang paling saya ingat ya di awal tahun era 90-an ya, pekerjaan saya itu karena sekretariat partai itu juga ada di rumah di rumah saya, jadi saya bantu-bantu mengetik kartu anggota partai. Oke, berarti memang dari kecil sudah mulai dilibatkan, kemudian mulai ada rasa sukanya itu kapan, Pak? Ya, rasa suka saya jadi kalau masuk partai secara terlibat langsung tahun 99 sudah jadi pengurus partai struktural. Waktu itu sudah PDI Perjuangan. Ya kita kira waktu itu ikut yang rame-ramenya saja.
Artinya senang-senang kampanye apa atau. Tapi lama-lama tertarik ya ketika orang tua saya terpilih jadi wakil gubernur tahun 2000 itu. Saya melihat wah ini ayah saya sudah sibuk sekali. Akhirnya saya menyadari ini rupanya yang diperjuangkan oleh ayah saya ketika dia memperoleh kekuasaan ya dia mempergunakan seluruh waktu tersita. Ini perlu pengorbanan dari keluarga, anak-anak jarang ketemu, jarang berkenal. Ini yang membuat saya tertarik karena ketika dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, dia full untuk melayani masyarakat yang dicita-citakan. Oke, berarti Anda tertariknya bukan di jabatannya, tapi di melayaninya begitu Pak? Iya, saya kira dengan besarnya tanggung jawab, besarnya kekuasaan yang kita dapat, harus semakin besar kita melayani dan membantu masyarakat. Gitu. Tapi awal-awal terjun di politik itu bagaimana Pak cara Bapak belajarnya Pak? Kan kalau politik itu kan orang bilang kadang banyak, tadi Bapak bilang banyak musuhnya, orang yang tahu mana teman, mana lawan begitu kan. Nah Bapak pernah pengalaman-pengalaman seperti itu? Kalau pengalaman ya tentu saya mencontoh orang sekitar yang aktif dalam kegiatan berpolitik itu. Saya suka mengamati orang misalnya. Ya tentu yang terdekat bapak saya. Tentu di politik juga gestur itu perlu. Ya, bagaimana kita mendekati orang, melobi orang, approach ya. Kemampuan berkomunikasi juga penting, kemampuan meyakinkan orang juga itu penting. Itu saya kira atau feeling politiknya juga itu. Kita kira saya bersyukur dapat guru terbaik yang meskipun saya tidak menganggap dia, maksudnya guru ayah saya, tapi saya suka mengamati orang. Sampai sekarang pun saya mengamati cara berbicara pemimpin, cara approach orang, melobi orang, cara dia menyampaikan gagasan-gagasannya. Saya terus belajar dan kalau bisa dibilang saya bersyukur karena saya ketika berada di lingkungan ini saya banyak mengamati orang-orang yang memang berada di politik. Jadi saya kira dulu sampai sekarang pun sebenarnya saya lebih banyak mendengar, mengamati daripada berbicara misalnya. Iya. Selama sampai dengan saat ini kan sudah banyak pengalaman tentu kan, tadi Bapak bilang lebih banyak mengamati. Ada rasa pernah pasti enggak Pak dengan di politik ini atau pernah terjerumus dengan politik itu sendiri, pernah enggak Pak? Saya kira sampai saat ini belum ya. Karena kalau saya selalu di politik itu kan ada ya di mana-mana pun di profesi apapun orang harus ada passion. Artinya passion ini harus tetap ada, harus ada tantangan ya. Kalau tidak bisa saya bilang target. Karena kalau saya di politik saya tidak mau menargetkan sesuatu karena politik yang bisa berubah kapan dinamis. saja, dinamis ya. Tapi untuk ke tahap-tahap seperti itu kita harus mempunyai ambisi, harus kita mempunyai kita membangun momentum kita sendiri ya. Nah, karena di politik saya kira tidak ada yang kita tidak bisa ada kita harus menjaga diri kita sendiri di politik ya. Jangan sampai salah jalan begitu. Iya, seperti itu. Makanya ya kalau saya banyak mengamati dan banyak melihat, banyak mendengar ya, dan banyak bergaul kan Pak. Ya kira-kira seperti itu. Oke. Nah berarti kan tadi Bapak bilang belajarnya itu semua dari mengamati begitu. Atau ada belajar lain misalnya untuk mengetahui politik ini lebih dalam? Ya saya kira yang paling penting itu di politik juga yang penting informasi. Makanya kalau beberapa waktu lalu ya media seperti televisi ya kita banyak nonton berita. Kita banyak juga
harus membaca buku, ya. Karena kalau basic akademi saya kan di kedokteran. Ya, ketika di dunia politik, apalagi jadi anggota DPRD, dulu ya harus banyak membaca buku tentang hukum. Iya. Nah itu dia Pak, kan biasa kalau kedokteran kan banyaknya Iya. belajar sains begitu, toh. Iya. Kalau politik ini lebih banyak ke sosial begitu. Iya. Anda berusaha untuk menyatu dengan politik itu sendiri bagaimana Pak? Ya kita kira ya prosesnya tetap terjadi dan kita kira itu terus mesti banyak belajar. Termasuk juga di apa membaca, belajar. Artinya belajar banyak membaca buku, mungkin tentang hukum, ya tentang tata negara, tentang sejarah juga, filosofi juga. Semua kayaknya orang perlu menyerap itu. Jadi apa? Kalau untuk literasi seperti itu, ya. Termasuk banyak menonton film, banyak menonton berita-berita. Bisa belajar dari mana saja begitu Bisa Pak? belajar dari mana saja. Sementara dalam pergaulan politik itu kita bisa melihat orang-orang ini, oh caranya seperti ini, caranya seperti itu. Oke. Ya. Menurut Anda politik itu apa? Tapi jawab setelah yang satu ini tetap di Ya. Manjo Ngopi. Ya, minum dulu Pak. Mari, ya. Terus bahas banyak tentang politik tadi. Sobat Kawanua boleh belajar banyak ini dari politikus handal. Belajar bukan cuma dari buku-buku dan lain-lain, tapi juga memang belajar mengamati tadi Bapak bilangnya. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya politik itu memang suka dengan politik sampai akhirnya membawa Bapak sekarang menjadi wakil wali kota begitu ya. Nah, politik di mata Bapak itu seperti apa sebenarnya? Ya, politik di mata saya, ya banyak yang sering menanyakan. Kalau tetap saya bilang itu adalah jalan untuk jalan hidup untuk melayani masyarakat. Ya, ada yang pernah bilang this is not a lifestyle, but this is a way of life. Way of life. Gitu. Baik sekali. Berarti selama ini kan orang mungkin tahu tentang politikus banyak hal begitu ya tentang politikus. Tapi sebenarnya politikus ini ada baiknya sebenarnya banyak baiknya daripada buruknya begitu Pak. Ya, saya kira ini berpolitik itu untuk bermanfaat pada masyarakat. Ya, kalau ada yang mempergunakan politik untuk yang tidak baik, itu tidak ada larangan. Tapi kita memilih jalan berpolitik untuk melayani masyarakat. Bisa saja misalnya ada yang berpolitik ya secara mungkin saya kurang suka misalnya berkata, oh ini politik hitam misalnya. Tapi ujung-ujungnya kan untuk melayani masyarakat. Tapi kita memilih jalan yang bukan jalan yang lebih baik, tapi jalan yang menurut kita untuk melayani masyarakat bagaimana? Oh berarti kita harus merebut kekuasaan. Kalau kita mempunyai kekuasaan yang lebih besar, kita juga pergunakan kekuasaan itu untuk melayani masyarakat. Nah kita melalui jalan mana? Tentu kita melalui jalan yang konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya kita ikut partai, kemudian ikut pemilu. Kita berusaha untuk terpilih, meyakinkan masyarakat dengan gagasan-gagasan yang sudah kita pikirkan, yang sesuai dengan program partai. Nah itu, kita memilih di jalur tersebut secara konstitusional. Oke, tadi Bapak juga sudah sempat mention kalau misalnya politik itu yang paling juga berpengaruh adalah lobby begitu Kang Pak. Yeah. Nah kan PDI ini terkenal dengan paling jago berlobby begitu ya, melobi untuk sesuatu hal. Nah itu juga Anda pelajari Pak untuk proses-proses lobby? Ya, proses itu kita pelajari. Saya ada membaca beberapa buku, tapi itu kalau lobby lebih enak langsung ke praktek. Kita banyak mengamati tokoh-tokoh politik yang Lobbynya dilakukan bagaimana ya, Pak? saya kira ini bagaimana kita meng-approach orang, mendekati orang, ya.
mungkin ya orang ada misalnya ada ice breaking, ya kan? Misalnya kalau misalnya kita ketemu orang, ya setidaknya kita bisa meriset orang. Oh, Ya. ada riset terlebih dahulu Riset begitu Kang. terlebih dahulu. Paling gampang ya buka-buka profil Instagram atau Facebook. Gimana motor? Jadi sekarang lagi banyak sepeda begitu, lagi itu di sepeda. Mungkin dengan cara-cara seperti itu, seperti ice breaking supaya bisa lebih ini. Kalau komunikasi sudah jalan ya tinggal dilanjutkan. Oke, itu juga yang Anda lakukan saat ini mendekati dengan masyarakat begitu ya? Di Instagram juga banyak ya, sekali. seperti itu karena sekarang tidak bisa disangkal era media sosial. Dan kita melakukan itu untuk kebaikan yang bermanfaat seperti itu. Bapak followers sekitar lebih dari 10.000, 21 atau 12? Ya, sekitar 18 ribuan. Soalnya selama sekitar dari 2017 kali. Apa ada DP guna Bapak banyak followers begitu? Kalau kita kira ya kegunaan menyampaikan informasi dan ini. Kalau kita informasi foto sekarang lebih ke ke Instagram. Kalau Instagram dia lebih ke foto. Kayaknya kalau rupa orang juga nggak mungkin baca caption yang panjang-panjang. Jadi fokusnya di foto. Kalau kita mau caption panjang, kita tulis misalnya tulis di fanpage FB misalnya, ya. Saya kira di era sekarang politisi juga harus mempelajari hal tentang sosial media, platform apa yang cocok buat ini bukti kita. sih Bapak memang benar-benar mengamati betul. Berarti tadi kan Bapak bilang kalau di Facebook harus tulis-tulis besar atau apa di fanpage, tapi kalau di Facebook mesti agak-agak jaim karena banyak ibu-ibu di Facebook. Sekarang algoritma feed-nya kalau banyak like dia muncul terus. Luar biasa ini Wakil Wali Kota gaul sekali ini bisa tahu. Lah. Itu banyak di banyak di internet untuk berarti belajar. Benar-benar banyak juga tahu, teman-teman yang ditanya-tanyakan untuk soal itu. Oke, belajar dari banyak influencer sepertinya ini. Yeah. Ya, Pak Wakil, ini kan sudah menjabat sekitar sudah 1 bulan hari ini ya Pak. Yeah. Nah, apa saja yang Anda dapatkan 1 bulan menjadi Wakil Wali Kota itu apa kira-kira? Ya, ternyata saya sudah membayangkan kalau saya dulu waktu bacalon misalnya, kalau kita jadi bagaimana Kang? Oh mungkin begini-begini. Kita dulu pernah melihat kan, pernah orang tua jadi kepala daerah apa seperti itu. Jadi ya kita juga, tapi maksudnya sudah mempersiapkan diri. Tapi kita kira karena ini kota Manado juga kita tahulah kompleks persoalan. Jadi kita kalau mau jadi ini ya memang harus Spartan pekerjaan karena Manado banyak PR yang harus kita harus bekerja Spartan, terorganize ya. Kita kira Pak Wali Kota juga melakukan seperti itu. Tapi yang dibayangkan sama dengan sekarang yang dijalani, orang mau bahas ini tapi setelah yang satu ini tetap di Manja Ngopi. Ya. Ya, Anda sebelumnya kan lama di legislatif yang itu banyak mengkritik tentang pemerintah juga ya Pak. Nah sekarang menjadi pemerintah yang kemudian harus melaksanakan semua PR-PR yang ada khususnya di Kota Manado saat ini. Nah apa saja yang Anda rasakan kira-kira? Yang saya rasakan itu tadi kan maksudnya dulu legislatif banyak mengkritik. Jadi kalau sekarang jadi eksekutif ya harus siap-siap dikritik. Ya. Untuk menjawab kritikan ini ya tentu orang harus bekerja. Orang bekerja itu banyak mendengar, banyak aspirasi masyarakat ya. Kalau dulu mungkin kalau di legislatif kita menerima aspirasi masyarakat ya, tentu kita menyampaikan ke eksekutif pemerintah. Kalau sekarang
sebagai eksekutif kita menerima juga aspirasi masyarakat dan itu harus langsung dieksekusi karena yang eksekutif kita. Iya. Bukan Bukan cuma legislatif menyampaikan, lagi. kan? Bukan menyampaikan, ya tugas kita mengeksekusi sebagai eksekutif. Jadi ya kira-kira itulah perbedaan. Makanya kalau kesibukan ya bertambah, ya hal seperti itu yang terjadi. 1 bulan ini sudah banyak laporan-laporan dari masyarakat begitu Pak, yang biasa paling banyak dilapor apa kira-kira? Ya, tentu masyarakat banyak melapor. Saya kira tentang persoalan yang umum di kota ini yang sedang kami kerjakan, ya Pak Wali Kota juga sangat intens untuk mengatasi permasalahan kebersihan kota, sampah, ya, juga fasilitas umum drainase kota yang kira-kira kalau hujan itu dia tersumbat menimbulkan genangan air, di beberapa tempat harus diakui masih bisa terjadi banjir, ya. Tapi hal-hal itu yang kita kerjakan, keluhan masyarakat berkisar di hal-hal seperti itu. Kalau ada keluhan masyarakat biasanya langsung suruh orang untuk melihat langsung situasi yang memang betul-betul terjadi di lapangan, Ya, atau bagaimana? kita mempunyai perangkat daerah yang ada di bidang masing-masing. Jadi ya sebagai kepala daerah tentu kita harus langsung mengkomando, memberi arahan untuk mengatasi aspirasi masyarakat itu. Ya, kita bersyukurlah kalau jadi eksekutif itu dinas-dinas sudah siap dengan tanggap dengan apa yang disampaikan, diarahkan oleh kepala daerah. Oke, berarti ini apa yang terjadi di lapangan langsung bilang ke perangkat-perangkat yang lain Ya, supaya langsung kita kerjakan. memang harus mengecek terlebih dahulu, ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang langsung dieksekusi di tempat situ, ya langsung dikerjakan saja. Selama Anda 1 bulan ini ada perbedaan tidak? Maksudnya tentang perangkat-perangkat daerah ini untuk mungkin cara mereka bekerja seperti itu, seperti Anda lihat ini saat ini bagaimana? Ya, saya mengamati ini masalah semangat aja. Kalau skill dan kemampuan mereka ada, punya, ya. Birokrat kan ini mesin, dia mesin yang terus berjalan. Kalau ibarat kata kita tinggal tambah pelumasnya aja atau pelumas ganti yang kelas yang paling bagus lah. Supaya ketika mereka berjalan ini semangatnya, visinya sudah sama dengan visi kepala daerah. Oke. Ini kita tinggal menggerakkan aja. Mereka sudah ada sistemnya khusus untuk birokrasi. Oke, so pernah marah enggak Pak ini 1 bulan ini kira-kira ke anak-anak buah? Oh pernah, ya, karena marah itu kan dalam konteks dinas, dalam konteks tugas. Ya. Pak Wali Kota juga sering bilang kan wakil tugasnya pengawasan. Jadi kalau nggak ada marah-marahnya apa-apalah. Berarti lumayan dapat aku ini wakil kalau anak buah salah ini. Oke, ya Pak, ini kan ada beberapa program-program juga yang sudah sementara dilaksanakan, ya. Salah satunya juga ini sampah begitu, ya. Nah kan orang tahu bahwa saat ini memang sedang ditangani permasalahan sampah yang ada di Sumombo begitu, ya. Update-nya sudah seperti apa sekarang Pak? Sekarang kita laporan terakhir kita sudah bisa mengakses lahan yang memang untuk tempat pembuangan sampah, ya. Jadi karena di Sumompo itu sekarang masih status TPA, tempat pembuangan akhir, ya. Jadi akses yang ke areal yang memang lahan TPA itu yang dulu belum terpakai ini sudah terbuka. Artinya kita sudah bisa membuang sampah, sudah lancar. Artinya dulu yang akses di depan itu tertutup, di TPA itu sekarang sudah bisa dibuka dan ada areal yang untuk membuang sampah. Berarti sudah tidak ada antrian begitu Pak? Ya, itu juga yang jadi bottleneck kan beberapa waktu lalu. Jadi ini antrian sudah lancar. Jadi tugas kita untuk sementara kita mengoptimalisasi collecting sampah ini sudah berjalan dengan baik. Jadi dikumpulkan di jalan-jalan, di kelurahan-kelurahan, di lingkungan-lingkungan, kemudian
dibawa ke TPA itu sudah lancar. Itu dulu yang sekarang sementara dilaksanakan, dan kita kira berjalan cukup baik karena kita masih punya peralatan yang cukup, ya, dibantu juga oleh Pak Gubernur dari provinsi, kemudian SDM-nya yang masih ada, ya, banyak orang yang berpengalaman, dan tentu kita tinggal menjaga semangat mereka aja, supaya kita kira persoalan sampah kan ini sangat kompleks. Ada juga beberapa kawan-kawan dari lembaga swadaya masyarakat yang turut memberi masukan, ya tentu orang tampung. Mudah-mudahan tahun depan TPA terintegrasi yang di Iloilo yang akan digunakan oleh beberapa kabupaten kota termasuk Kota Manado sudah selesai. Artinya dari hulu sampai hilir penanganan sampah ini sudah akan berjalan dengan baik. Dan itu pasti ya namanya juga kota, pasti akan sampahnya juga banyak, dan kalau kita bisa mengatasi masalah sampah ini, tentu masyarakat akan lebih nyaman, ya. Setelah Anda mengamati masalah sampah itu, memang masalahnya itu utamanya ada di mana sebenarnya, Pak? Ya, memang karena masyarakatnya nak buang-buang sampah tepat waktu, atau? Kalau urusan pemerintah itu sebenarnya di collecting dan dibuang di TPA. Nah ini juga itu urusan pemerintah yang harus kita lakukan segera. Ke masyarakat kita harus terus menghimbau dan mengedukasi masyarakat tentang pembuangan sampah. Oke. Ya kalau kita mengedukasi, kita sudah collecting sudah bagus, tentu edukasinya jangan buang sampah lagi ke sungai, jangan buang sampah lagi ke ini, ya itu yang sebenarnya harus terus jalan, supaya kita kan collectingnya sudah berjalan, supaya mereka membuang sampah di tempat sampah. Nah kan dulu orang tahu ada pembedaan tempat buang sampah begitu ya, ada tempat non baku dan juga baku, ada juga di situ, Pak. Tapi kayaknya tidak berjalan dengan baik gitu, Pak. Nah kira-kira bagaimana solusi supaya ini boleh berjalan dengan baik? Orang bahas setelah yang satu ini, tetap di Manjong Ngopi. Ya, orang kembali bicara tentang sampah tadi, Pak. Kan dari dulu ada tadi pembagian begitu ya untuk sampah-sampah ini. Nah, nampaknya juga belum terlalu berjalan dengan baik. Nah, caranya Pak bagaimana kira-kira? Saya kira ini yang tadi berhubungan dengan tadi ya, tentang collecting ini. Kalau kita sudah berjalan dengan baik ini collecting, ya, nah kita akan mulai dengan pemilahan. Ya, harusnya pemilahan itu berjalan dengan baik, karena kalau itu kita harus mengedukasi masyarakat, harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan setelah collecting ini berjalan dengan baik, ya pemilahan sampah organik, non-organik, sampah plastik juga sudah bisa berjalan. Ini karena itu bagian dari pengelolaan sampah yang tidak terpisahkan. Jadi kalau pengelolaan sampah, ya collecting, kemudian pemilahan, kemudian dia sampai pada pengolahan juga, itu satu hal yang berjalan, tidak bisa dipisahkan. Oke, Pak, ini kan nanti kalau misalnya dari Ilo-Ilo itu sudah jadi, sampah-sampah kan dipindahkan di sana. TPA Sumompo ini jadi apa nanti, Pak? Pak Wali beberapa kali sudah menyatakan dia akan menjadi ruang terbuka hijau. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa menemukan cara yang cepat supaya karena tumpukan sampah itu kan ya bertahun-tahun, dan kalau mau terurai ya untuk menyatu dengan tanah itu diperlukan kayaknya ratusan tahun. Tapi kita akan cari cara yang baik, yang bagaimana itu untuk menjadikan dia ruang terbuka hijau. Jadi itu bisa jadi taman, bisa jadi hutan kota, ya. Itu yang rencana kita untuk semua. Oke. Tapi kan di sana juga kan kita tahu banyak pemulung begitu kan, Pak, yang menggantungkan orang hidup dari sampah ini. Mereka itu nanti diapakan nanti, Pak? Saya kira yang itu karena memang TPA itu juga kan ada fungsi ekonominya juga.
karena banyak masyarakat yang banyak cari mata pencarian di situ. Kita kira juga untuk masyarakat itu harus dipikirkan, dan rencana kita tentu mengalihkan mereka supaya tidak terlalu bergantung di TPA itu. Ya. Karena pemulung ini sebenarnya tidak perlu banyak keahlian, ya. Artinya juga ketika mereka dilatih keahlian lain, ya, kemudian kita support dengan modal, kita support dengan tempat berusaha juga, mereka bisa beralih dari pemulung itu. Oke. Masih 1 bulan ini Pak, masih panjang sekali Ya, perjalanan, masih panjang. banyak PR yang mau dibikin. Tapi orang mau bermain dulu sekarang Pak. Tadi orang sebanyak belajar tentang politik tadi, kemudian mengenal juga tentang Kota Manado dan nanti rencana-rencana ke depan. Sekarang orang mau bermain, di sini sudah ada pernah tidak pernah. Dan nanti Pak Wakil ini akan jawab, misalnya ada pertanyaan pernah atau tidak pernah, nanti akan angkat kertas ini. Boleh Pak? Torang mau bermain dulu. Pertanyaan pertama Pak, ini harus jawab dengan jujur ya Pak, jangan Bapak berdusta gitu. Oke, pertanyaan yang gampang-gampang dulu Pak. Nomor 1, pernah atau tidak pernah Pak Richard salah masuk ke toilet wanita? Oh pernah. Ternyata. Kapan itu Pak kira-kira? Ya, berapa bulan lalu karena main handphone. Oh main handphone. Karena main handphonenya dia sign-nya. Malu atau bagaimana? Ada baku dapat yang enggak, ada yang jaga toilet yang bilang Pak, salah masuk Pak. Salah masuk. Terus buka pintu gara-gara main handphone. Main handphone. Jadi perhatikan itu, jangan main handphone kalau mau WC. Oke, pertanyaan kedua. Pernah atau tidak pernah pura-pura tidak mendengar waktu dipanggil? Ya. Pernah juga ternyata. Kapan itu Pak? Bagaimana dia bercerita? Seringkali banyak juga yang, karena kalau orang memanggil saya banyak yang panggil ketua. Toh, misalnya ada juga teman-teman sesama politisi biasa kalau berjalan rame-rame Pak panggil ketua. Kita bilang siapa ini ya yang DP maksud siapa ini? Ketua Kita siapa atau kita ini? teman. Jadi bukan pura-pura mendengar, kita rasa tahu mungkin bukan kita. Tapi ketika bertemu dia, tuh hari ada panggil. Oh, yang maksudnya kita. Iyo, ada panggil tuh hari. Nah, begitu. Oke. Jadi jangan masuk di hati kalau pernah. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak Richard pernah salah kostum ke suatu acara? Oh, sering. Oh, sering. Ternyata pernah semua ini. Sering. Sering karena apa, Pak? Sering karena dulu ya sebelum menjabat wakil wali kota ya, dulu sering aja pergi ke acara. Seringkali orang undang, ini maksudnya seringkali kita kaget, oh acara ini misalnya, ketika kita datang dengan Biasa dengan salah pernah kostum. baju apa sebenarnya yang Bapak pakai? Ya paling sering misalnya kita cuma pakai kaos misalnya, padahal itu semi formal atau apa. Oke, masih boleh dimanfaatkan kan kalau begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak Richard, pernah atau tidak pernah ingin unfollow orang di Instagram? Maksudnya Unfollow Pak. Oh iya, sering. Pernah sering unfollow orang berarti? Sering. Kenapa itu Pak? Karena kalau kayaknya kasar. Oh, oke. Misalnya rude dalam komen, begitu. Jadi saya kira maksudnya ada guna lagi meng-follow. Kalau saya meng-follow kan untuk ada manfaatnya buat saya. Pernah saya bisa belajar. Pernah dapat mungkin komen-komen negatif begitu Pak? Oh kalau ini sering juga. Ada yang negatif, tapi tidak kasar. Tapi kalau sudah kasar ya saya unfollow, Yang paling saya blok. kasar bagaimana itu menurut Bapak? Biasa maki lah. Oh, oke. Itu memang harus. Kalau komen negatif enggak apa-apa lah. Kalau orang kan misalnya dianggap politisi, kalau ada yang berkomen negatif,
ya saya bisa maklumi. Tapi kalau sudah kasar misalnya memaki dengan apa, kayaknya etika di media sosial juga harus perlu dijaga. Oke, itu dia ya. Nah, selanjutnya, Pak Richard pernah atau tidak pernah lupa hari penting di keluarga? Pernah, Pernah lagi. pernah. Kayaknya HUT perkawinan kayaknya. Aduh, bahaya ini kalau sampai HUT perkawinan selalu lupa. Karena kesibukan. Ya. Nggak dapat suruh tidur di Ya, luar itu, Pak? Enggak, maksudnya pagi-pagi kan biasa ada tim doa. Kenapa ada tim doa ini? HUT perkawinan. Selalu lupa. Berarti sekarang mesti catat begitu, Iya. Pak, supaya nggak lupa. Mesti pakai reminder. So makin sibuk kan? Iya. Lanjut, Pak. Pak Richard, pernah atau tidak pernah melakukan hal yang tidak diinginkan tapi terpaksa? Saya rasa pernah, tapi saya lupa apa yang saya sebisanya menghindar. Tapi kalau pernah mungkin saya lupa. Oke. Tapi saya rasa pernah lah. Oke, selanjutnya. Pernah atau tidak pernah tahan ke toilet ketika ada acara penting? Maksudnya menahan. Iya, mau buang air kecil, Oh, iya. buang air besar, terus. Oh sering. Oh, sering. Ya. Mungkin itu ada Karena- Pak Gub, jadi Iya, tahan dulu. karena ada orang penting juga. Karena mungkin toiletnya jauh, ya. Tapi itu hal yang tidak sehat. Oke. Ini Jangan ada sering dilakukan. jangan sering ya. Oke, ini pertanyaan 2 terakhir, Pak. Pernah atau tidak pernah kesulitan mengambil keputusan? Pernah, sering. Dalam hal apa itu? Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Misalnya yang ya, karena kita juga misalnya di partai, di hal-hal di politik. Jadi itu kalau itu malah makanan sehari-hari. Ya, apalagi yang berhubungan dengan person. Oh itu berat sekali. Harus ditimbang-timbang dan ya seringkali sangat berat. Perlu misalnya digumuli, kontemplasi, sampai berdoa, seperti itu. Oke, karena mengambil keputusan Mengambil tidak penting, keputusan. tidak Iya. gampang begitu ya. Yang terakhir, Pak, pernah atau tidak pernah terpikir untuk menjadi wakil wali kota? Saya pernah. Jadi ketika jadi anggota DPRD di Kota Manado 2 periode, ya. Periode kedua saya berpikir ini menjadi artinya saya jangan sampai habis energi di anggota DPRD. Karena secara undang-undang, secara aturan bisa menjadi eksekutif yaitu kepala daerah. Why not kita berpikiran di situ. Kita takut energi habis di lembaga legislatif. Jadi saya pikir ya saya mencari tantangan baru. Passionnya harus tetap dijaga di dunia politik. Kemana? Ke eksekutif. Nah, saya kemudian ya mempersiapkan diri, mempersiapkan apa untuk ke arah situ. Oke, itu dia ya. Berarti memang sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan begitu, Kang? Ya, setidaknya untuk diri sendiri. Oke, untuk diri sendiri. Terima kasih banyak Pak Ya, Richard makasih sudah bergabung banyak, dengan Torang ya. di Kawanwa TV. Tadi banyak sekali informasi penting yang boleh Torang dapat juga. Ingat kalau menjadi politisi, jangan lupa banyak-banyak mengamati sekitar. Saya Kristi Ya. Lalu undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.